Yang hilang nama masjidnya aja Pak Kecil ya, bukan masjidnya. Masjidnya tetap Pak. Masjidnya tetap Sobat Desa. Walaupun nama kampung kita ini kampung belakang, tetapi kita menjadi kampung yang terdepan ya pada saat pelantikan ini. Ini pasti ini saudara kecil nih, saudara kecil. Tapi saya buktikan tidak ada, benar-benar transparan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi di channel Kemal Pasya, channel yang setia menyajikan informasi dan edukasi mengenai desa. Sobat Desa sekalian, pada pagi hari yang sejuk ini saya sedang mengunjungi salah satu desa atau salah satu kampung di Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten saya di Aceh Barat, yaitu Kampung Belakang. Tepatnya kita sedang berada di depan Masjid Kubu ini, masjid yang terkenal di Kampung Belakang dan juga terkenal di Kota Melabuh. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin ngobrol santai ini bersama dengan Pak Kecil, Pak Efizal Idrus, dan Pak Sekdes, Pak Putra Almardatillah, selaku orang yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung Belakang beserta penyelenggaraan administrasi Kampung Belakang. Nah, pada tema kali ini Sobat Desa, kita akan bicara mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah kampung atau pemerintah desa yang baru. Untuk Sobat Desa ketahui bahwa di Kabupaten Aceh Barat baru-baru ini kita sudah mengimplementasikan atau menerapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung yang baru sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa. Nah, Kampung Belakang ini termasuk satu kampung yang ada di Kecamatan Johan Palawan dan satu-satunya kampung di Kabupaten Aceh Barat yang sudah memulai pelaksanaan tersebut dan merupakan satu-satunya kampung yang sudah memulai pelaksanaan pelantikan perangkat kampungnya beberapa hari yang lalu ya Pak Kecil ya, kalau tidak salah di hari Rabu tanggal 9 September 2020 yang lalu. Dan ini merupakan kesempatan perdana dari 322 kampung di Kabupaten Aceh Barat yang sudah melakukan pelantikan terhadap perangkat kampungnya, dan alhamdulillah perangkat kampungnya sekarang sudah bekerja pada susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung yang baru. Baik Sobat Desa, langsung saja kita masuk ke topik pembicaraan kita, nggak usah lama-lama lagi karena di hadapan kita sudah ada Pak Kecil dan Pak Sekdes. Assalamualaikum Pak Kecil, Pak Sekdes. Terima kasih ini sudah diterima dengan baik di Kampung Belakang. Hari ini kita mau ngobrol santai ya Pak Sekdes. Kita tahu Kampung Belakang ini banyak sejarahnya. Kemudian di sini juga kampung yang terdampak dengan tsunami, dan baru-baru ini juga Kampung Belakang merupakan salah satu kampung yang terdampak juga dengan bencana banjir rob ya Pak Kecil ya. Kira-kira Pak Kecil bisa cerita sedikit ya mengenai bagaimana suasana di Kampung Belakang ini sejak dulu sampai sekarang, dan apalagi Pak Kecil selaku pemimpin ini bagaimana kira-kira kondisi sosial masyarakat di Kampung Belakang. Terima kasih. Sebelum kami memulai pembicaraan kita, topik kita, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Efizal Idrus, SD, Kecil Kampung Belakang, dan saya ditemani Bapak Sekretaris saya, Pak Putra Almardatillah, sebagai Sekretaris Kampung. Baiklah, saya akan coba menceritakan sedikit sejarah Kampung Belakang. Jadi Kampung Belakang ini dulunya adalah kampung yang terletak di pusat kota pada zaman dahulu. Nah, sejarah terbentuknya menjadi Kampung Belakang itu berawal dari karena ini adalah pusat, dan di Melabuh ini ada punya satu masjid yang terbesar, dan Kampung Belakang terletaknya di belakang masjid. Nah, jadi waktu pada saat itu disebutlah Kampung Belakang Masjid. Nah, Kampung Belakang Masjid. Nah, dalam hal Kampung Belakang Masjid ini ada terdiri dari, ada kampung-kampung lagi Pak, ada beberapa kampung lagi. Nah, jadi sejarahnya itu Kampung Belakang dibentuk berdasarkan gabungan dari beberapa kampung, yaitu Kampung Mancang, Kampung Ketapangwangi, Kampung Jawa. Nah, kampung-kampung ini disatukan menjadi Kampung Belakang. Nah, jadi satu Kampung Belakang. Awalnya kampung di belakang masjid. Itu Masjid Nurul Huda. Nah, setelah itu lama kelamaan kampung belakang masjid, masjidnya menjadi hilang, jadi Kampung Belakang Wak. Nah, untuk memudahkan
menjadi kampung belakang, masjidnya lama-lama hilang. Iya. Nah, jadi menjadilah kampung belakang. Yang kampung terdiri dari gabungan beberapa kampung. Yang hilang nama masjidnya aja Pak Kecil ya, Nah, bukan masjidnya yang masjidnya hilang. tetap, Pak. Masjidnya tetap Sobat Desa. Sampai sekarang ini adalah menjadi masjid yang bersejarah, Pak. Iya, iya. Betul Sobat Desa, nanti kita coba lihat ke Masjid Nurul Huda itu. Kalau nggak salah di dinding masjidnya ada ini Pak Kecil ya, tanda Gelombang. Ada Iya, ada tinggi tanda gelombang, gelombang tsunami, dan satu-satunya bukti sejarah bahwa masjid itu satu-satunya yang tidak hancur waktu kejadian Iya. tsunami, Pak. Berarti banyak korban yang Banyak menyelamatkan korban. diri di sana Di ya. masjid itu banyak korban, banyak yang menyelamatkan diri ke masjid, dan alhamdulillah masjid itu sampai sekarang masuk. Alhamdulillah. Ya, luar biasa Sobat Desa. Jadi kampung-kampung belakang ini memang penuh sejarah, apalagi sejarah yang terkait dengan bencana alam ya Pak Kecil. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang kampung-kampung belakang, termasuk juga kampung-kampung yang ada di sekitarnya seperti Kampung Pasir, Suwa Indrapuri, Ujung Kalak dan lain sebagainya, kembali bangkit dan hari ini sudah mulai berbenah membangun kampung, apalagi di masa Undang-Undang Desa sekarang ini. Baik, kita masuk ke topik inti pembicaraan ini Pak Kecil. Alhamdulillah di hari Rabu kemarin kan kampung-kampung belakang itu sudah dilantik ya perangkat kampungnya. Saya ingat sekali ketika Pak Camat menyampaikan pidato, walaupun nama kampung kita ini kampung belakang, tetapi kita menjadi kampung yang terdepan ya pada saat pelantikan ini. Alhamdulillah ini jadi sebuah motivasi juga buat kampung-kampung lainnya, baik di Kecamatan Johan Pahlawan maupun di Kabupaten Aceh Barat, untuk bisa mencontoh atau paling tidak menyamai usaha yang dilakukan oleh kampung belakang. Kira-kira Pak Kecil atau Pak Sekdes ini nanti bisa saling sharing aja berdua. Bisa cerita sedikit ke Sobat Desa semua bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Kecil dan Pak Sekdes pada saat mempersiapkan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung sesuai dengan SOTK pemerintah kampung yang baru ini. Terima kasih. Nanti saya akan jelaskan sahabat semua. Nanti juga mungkin akan ditambahkan oleh Pak Sekdes Ya. saya, Pak. Nah, jadi kita mulai sejak dikeluarkannya Kanun nomor 7 tahun 2019, Pak ya. Ya. Nah, di situ yang tentang mengatur tentang perekrutan ataupun pengangkatan pemberhentian perangkat kampung, yang menjadi di situ tentang SOTK baru. Nah, di situ kami mulai mengikuti arahan sesuai dengan SOTK. Yang pertama, tahap pertama kami langsung saja membuat sebuah pengumuman secara resmi, yang mana pengumuman tersebut kami tempelkan di tempat-tempat keramaian umum, di masjid, di warung-warung, di pos jaga, di sekolah. Itu kami semua tempel pengumuman tersebut tentang penerimaan SOTK baru ini, Pak. Pengumumannya dalam bentuk apa tuh Pak Kecil? Spanduk, baliho? Dalam bentuk spanduk juga, dalam bentuk selebaran, Oh, iya. juga di media sosial juga. Media sosial juga Juga website kita juga Oh, ada website ya kampung belakang. kita punya satu-satunya juga desa di Aceh Barat ini yang mempunyai website resmi. Wah, Jadi setelah kami tempelkan pengumuman itu, jarak waktu yang kami berikan untuk masyarakat semua seruan tersebut kami batas waktukan selama 1 bulan, Pak. 1 bulan pendaftaran. Pendaftaran itu, Pak. Penerimaan Jadi pendaftaran. kami sangat harapkan partisipasi dari seluruh masyarakat di kampung kami. Semoga ada yang berminat langsung mendaftar ke kami, Pak. Kami ingin membuka satu transparansi, satu yang kebebasan kepada masyarakat, memberitahukan bahwa ini ada satu lowongan di kantor kecil, Iya. di kantor desa. Dan kami terbuka untuk umum ini, Pak. Siapa saja bisa mendaftar. seluruh orang kampung belakang. Nah, dengan dibuktikan punya KTP kampung belakang, kakak kampung belakang, silakan segera mendaftar. Iya. Nah, ini kami buka selama 1 bulan. Oh, waktu pada saat pembukaan pendaftaran itu selama 1 bulan itu ramai yang mendaftar Pak Kecil. Alhamdulillah, awal-awalnya minggu-minggu pertama mungkin pengumuman ini belum begitu terbaca. Iya. Tapi memasuki minggu kedua kami mulai kedatangan masyarakat yang ingin mendaftar. Iya. Ya, ini sebuah upaya juga ya Pak Kecil ya, untuk memberikan kesempatan kepada warga kita, apalagi sekarang ini kan banyak lulusan sarjana ya, anak-anak muda yang belum memiliki pekerjaan tetap, tetapi dia memiliki kemampuan untuk bisa membantu atau mengabdi di kampungnya. Saya rasa ini sebuah pendekatan yang bagus ini, melalui keterbukaan dengan memasang pengumuman-pengumuman di tempat-tempat publik ya Pak Kecil. Kemudian pada saat
sudah selesai pendaftaran itu berarti setelah 1 bulan ya lamanya. Itu di awal tahun kemarin ya, di awal tahun ini ya, di awal tahun 2020. Setelah semua calon-calon itu mendaftar, kemudian apa lagi yang dilakukan oleh Gampong? Apakah ada tesnya yang dilakukan, ada seleksi administrasi atau seperti apa kira-kira? Dari Pak Sekdes mungkin dulu. Ya. Baik, setelah kami melakukan pengumuman, selanjutnya kita membuka berkas-berkas yang ada, artinya seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini kita upayakan agar menjadi sebuah bahan yang mendasar. Nah, artinya kita ingin melihat sejauh mana para pendaftar yang sudah mendaftar di perangkat Gampong ini untuk yakin masuk ke dalam perangkat Gampong Batang ini. Nah, seleksi administrasi, setelah kita melaksanakan seleksi administrasi, alhamdulillah lewat semua. 7 orang yang daftar. Berarti semuanya memenuhi syarat. Semuanya memenuhi syarat. Itu mudah-mudah semua Pak Sekdes. Mudah-mudah semua, alhamdulillah. Alhamdulillah sarjana itu Pak. Sarjana semua. Ya. Padahal ijazah minimalnya SMA. ya, tetapi yang mendaftar justru lebih tinggi dari itu. Alhamdulillah. Selanjutnya setelah kita melakukan seleksi administrasi, 3 hari kita memberikan tempo, baru kita umumkan di grup. Jadi kita ada grup warga kabel, terus kita umumkan juga di media sosial, di website, dan kita juga ada yang namanya SMS banking, Bang. Iya. SMS widget tuh, SMS widget itu jadi kita kirimkan SMS ke semua warga agar nantinya tahu siapa-siapa yang lewat gitu. Oh begitu. Nah, kita harus transparan. Transparan semua Pak. Kita ingin menciptakan transparan di kampung kita ini. Iya. Selanjutnya setelah 3 hari kita umumkan, kita memberikan batas waktu untuk pendaftaran ulang. Oh iya. Nah, seperti itu. Registrasi ulang. Iya. Registrasi ulang, sehingga kita bisa menjadwalkan untuk tes-tes selanjutnya. Oh gitu. Setelah kita meregistrasi ulang, ternyata 2 orang yang gugur. Karena tidak mengikuti registrasi ulang. Nggak daftar ulang. Tidak daftar ulang. Iya. Karena mungkin ada suatu kendala dan lain hal. Iya. Nah, selanjutnya yang mengikuti tes itu 5 orang. 5 orang. Nah, yang pertama kita membuka tes membaca Al-Quran. Tes baca Al-Quran. Karena tes membaca Al-Quran ini bagi kami penting ya, kan? Kita di Aceh kan serang Islam. Iya, betul. Ini satu kekhususan juga buat kita ya. Kemudian setelah tes baca Al-Quran ada Setelah tes tes apa lagi? membaca Al-Quran, tes ujian tertulis. Ujian tertulis. Nah, tes ujian tertulis ini berupa kita tes mereka Microsoft Word komputer. Oh iya. Jadi ada Microsoft Office, mereka harus pandai Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi penguasaan teknologi. Penguasaan ya? teknologi, Iya, itu yang pertama. Itu mutlak. Untuk ujian tertulisnya. Yang kedua, ada ujian tertulis berupa esai. Iya. Nah, berupa esai. Selanjutnya, setelah tes ujian tertulis itu, siangnya kita melaksanakan tes wawancara. Yang mewawancarai siapa itu? Langsung Pak Kecil ya. Langsung Pak Kecil. Waktu wawancara Pak Kecil nanya apa aja tuh ke aparatur Gampong calonnya? Yang pasti yang paling umum saya tanyakan yang sangat penting bagi saya, kemauan mereka ini untuk mengabdi di kampung, Pak. Iya. Ini yang paling penting, siap nggak melayani masyarakat. Ya. Dengan upah jerih yang kita terima sedikit, kita harus siap untuk melayani masyarakat. Iya. Waktu kita bekerja di kantor desa ini berbeda dengan PNS. Iya. Kita ini walaupun jamnya sampai jam 4 sore, tapi kita bisa saja bekerja 24 jam. Iya. Kayak hari Sabtu ini Pak Kecil. Ya, seperti ini. Hari Pak Kecil ada kamu juga ya. Jadi itu yang paling penting saya tanyakan, siap nggak bekerja 24 jam? Iya. Siap nggak melayani masyarakat? Iya. Karena di desa maklum sendiri seperti apa kinerja kita di sini, kita dituntut segala macam oleh masyarakat. Yang paling pentingnya transparansi ini, Pak. Iya. Dan ternyata dalam hal ini yang terbaik lah yang saya pilih, Pak. Selain ada juga pertanyaan-pertanyaan lain, tapi hal yang sangat mendasar itu yang saya tanyakan. Menarik itu keterangan dari Pak Sekdes dan Pak Kecil juga mengenai mengumumkan hasil dari rekrutmen ya, sebelum masuk ke dalam tes ya, diumumkan. Itu kira-kira pada saat diumumkan ke warga melalui SMS atau cara-cara yang lain, itu ada nggak yang kira-kira protes gitu Pak, atau ada yang bilang dia nggak cocok nih Pak Kecil, atau seharusnya banyak lagi yang mendaftar, atau kayak gimana, kira-kira ada nggak yang respon kayak gitu? Ya, alhamdulillah
dengan tenggang waktu yang kita berikan selama 1 bulan, Ya. Tidak ada problem Pak. sampai batas akhir kita tidak menemui kendala, Pak. Oh, betul. Artinya mau dia masyarakat mau protes apa, kita buka resmi ya. Ya, 1 itu. bulan nih waktu yang kita berikan, Pak. Pembukaannya aja 1 bulan, kemudian pengumuman hasilnya juga ada jeda waktunya gitu ya. Kemudian baru dilaksanakan tes. Ya memang 1-2 ada, Pak. Ya. Itu kan katanya formalitas Ya. katanya. Ya. Tapi saya buktikan saya bukan formalitas. Nah, Yang diperkirakan oleh masyarakat formalitas ternyata terbukti salah. Ya. Karena yang saya rekrut ini memang orang-orang yang sama sekali memang saya butuhkan di desa. Ya. Dan sama sekali yang lulus ini tidak diperkirakan oleh masyarakat. ya. Oh, begitu. Karena melalui tahap-tahap, Tahap-tahap ya, Pak. melalui proses. Ya. 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 Masyarakat mungkin mikirnya kan itu udah ada orangnya. Berarti ada juga yang gugur ya? Berarti ya? Ada yang Ada. Ada yang gugur ya? Ada gitu. Karena kita buka 4. 4 formasi Empat jabatan. formasi jabatan. Apa aja tuh Pak Yang Sekdes? pertama KUR Tata Usaha dan Umum, Ya. yang kedua KUR Perencanaan, Hmm. yang ketiga KUR Keuangan, yang keempat itu Kepala Dusun. Nah, Dari 4 jabatan itu yang paling banyak mendaftar di jabatan di apa? KUR Keuangan ya. Kaur keuangan ya. Jabatan pasang, jabatan Jabatan strategis. strategis, Pak. Yang ngurus masalah uang nih Iya, Sobat uang. Desa. Baik, ini sangat menarik karena ada beberapa pembelajaran Sobat Desa yang bisa kita tangkap tadi dari keterangan Pak Kecik dan Sekdes, yaitu masalah keterbukaan pada saat pengumuman, kemudian juga bagaimana Pak Kecik menghadapi komentar-komentar dari warga begitu ya. Pak Kecik dan Sekdes serta aparatur kampung lainnya bisa membuktikan bahwa ini betul-betul seleksi yang sangat fair, Ya. walaupun ada beberapa warga yang mengeluhkan, tetapi ini bisa dibuktikan kualitas perangkat kampung yang betul-betul menjadi perangkat itu sudah melewati beberapa tahapan itu ya Pak Kecik ya. Baik, ini sangat menarik ini. Kemudian kira-kira dari perangkat kampung yang tadi sudah direkrut calon-calonnya itu, perangkat kampung yang aktif di kantor Kecik dengan struktur yang lama itu Pak Kecik promosikan lagi nggak? Promosikan. Ya, kita promosikan lagi karena ini kan SOTK baru. Kalau dulunya di kantor desa ini cuma ada 3 KUR, 3 KUR ya. sekarang ada penambahan 3 kasih lagi. Iya. Nah, jadi mengatasi hal ini kami mempromosikan yang jabatan KUR ini kami promosikan menjadi kasih. Oh, semua KUR yang Semua KUR yang ada lama. kami jadikan Kasih. promosikan ke kasih. Nah, kami buka lowongan untuk KUR KUR yang kosong yang baru. Yang Dan Pak Sekdes bilang ya, tadi ya. yang tadi disebutkan oleh Pak Sekdes, dan semuanya berlangsung secara transparan. Iya. Kemarin kalau nggak salah juga pada saat pelantikan Pak Kecik Pak Sekdes, kalau nggak salah ada Ule Juro Ya. yang dari kalangan perempuan ya. Ya. Iya, itu menarik itu. Gimana tuh ceritanya tuh? Perempuan menjadi kepala dusun ini kayaknya sebuah tantangan juga ini ya. Ya. Iya. Ini khusus kepada Ule Jurung, Pak. Iya. Ini kita mengangkatnya karena melalui tidak ikut SOTK baru kemarin. Oh gitu. Tapi ini adalah pengisian jabatan karena jabatan yang lama, kadus yang lama itu telah mengundurkan diri karena telah berusia 60 tahun. Oh iya. Sesuai dengan kanun dan perundang-undangan, Iya. 60 tahun boleh mengundurkan diri, Pak. Iya. Oh, kadus yang lamanya Kadus usianya yang 60 lama, tahun pensiun ya. Ya, pensiun. Nah, jadi kekosongan ini seperti tadi juga kita ikuti prosedurnya, kita buka lowongan, kita Ya. buka ini juga. Iya. Alhamdulillah 2 orang ya. banyaknya ikut perempuan. Nah, itu perempuan. Di dusun itu. Di Ya. dusun itu. Nah, jadi kita pilih yang terbaik. Kenapa kami milih perempuan? Karena kami juga punya sejarah. Kadus kami yang lama juga perempuan, Pak. Kadus di dusun Melati. Oh iya iya. Dan alhamdulillah karena saya melihat perempuan di dusun Melati tersebut bisa bekerja, Ya. diterima masyarakat. Iya. Ya, sekarang tidak ada salahnya saya juga merekrut lagi 1 perempuan lagi. Iya. Nah, jadi sudah ada 2 kampung belakang mempunyai 5 dusun, Ya. tapi 2 dusun dipimpin Yang oleh wanita. perempuan, Pak. 2 dusun perempuan, 3 dusun laki-laki. 3 dusun laki-laki. Ini udah kesetaraan Nah, gender ini besaran gendernya sudah sangat mantap ya. luar biasa, luar biasa. Bahkan kalau kita lihat sejarah di belakang, Keciknya juga pernah perempuan ya. Ya. Di kampung kami khusus pernah mempunyai 1 kepala desa, 1 kecik yang perempuan, dan itu sangat dihormati oleh warga kampung ini, Pak. Lama lagi ya. Sangat lama menjabat karena memang sangat bagus. Ya. Jadi terbukti laki dan perempuan persamaan gendernya tidak bermasalah lagi, Pak. Memang terbukti manjur, Pak, mantap. Luar biasa nih Sobat Desa. Jadi ke depan kalau ada kampung-kampung lain yang buka seperti ini juga pendaftarannya,
bagi kaum perempuan ini nggak usah ragu-ragu ya. Nggak usah ragu-ragu untuk menjadi perangkat desa karena Tunjukkan kemampuan. tunjukkan kemampuannya. Nah, ini kata Pak Kecik, tunjukkan kemampuanmu. Oke, luar biasa nih Pak Kecik, cerita-cerita menarik dari kampung belakang. Kemudian ini kan sudah selesai pelantikan ya. Kemudian perangkat kampungnya juga sudah mulai bertugas. Dari Pak Kecik dan Pak Sekdes, kira-kira upaya apa yang dilakukan yang pertama ini untuk meningkatkan kapasitas perangkat kampung yang sudah ada? Kita tahu kan Pak Kecik dan Pak Sekdes sudah cerita juga bahwa selain perangkat kampung yang sudah aktif di struktur yang kemarin yang diangkat pada struktur baru, ada juga perangkat kampung yang betul-betul dari warga yang baru menjabat di posisi itu ya, yang belum punya bekal sama sekali mengenai pemerintahan. Yang pertama, pertanyaan saya, kira-kira apa upaya Pak Kecik untuk meningkatkan kapasitas mereka? Dan yang kedua, kira-kira apa upaya Pak Kecik dan Pak Sekdes untuk menjaga pelayanan di kantor Kecik? Apakah semacam ada jam kerja yang dibuat untuk jam berapa masuk kantor, jam berapa keluar kantor, apakah ada absensi dan lain sebagainya?